morning, Jun People. Wah, senang sekali ya Kak, kita bisa menyapa teman-teman pada pagi hari ini di acara briefing pagi. Bener banget nih Kak. Nah kebetulan Rabu kemarin kan Jun People ada yang vaksin booster nih, salah satunya Kak Marista. Nah gimana tanggapannya Kak? Nah bener banget, kemarin aku sedang mengikuti vaksin booster. Nah semoga dengan adanya vaksin booster ini teman-teman juga bisa menjadi mood booster dalam menjalani hari-hari untuk mencapai goals teman-teman semua. Nah ngomong-ngomong soal goals nih Kak, seberapa penting sih goals untuk mencapai target dalam kehidupan kita? Nah, menurut aku pribadi sih penting banget Kak, karena kita manusia itu harus memiliki target dan goals. Karena kalau tanpa target dan goals, hidup kita tuh cuma lempeng-lempeng aja, nggak ada gregetnya, nggak bisa naik next level gitu loh. Bahkan nih aku pernah dengar suatu quotes bahwa manusia itu sudah memiliki tujuan bahkan sejak ia di dalam kandungan. Masa sih Kak? Tahu dari mana? Nah, supaya teman-teman bisa tahu dan makin paham, yuk kita saksikan video briefing pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Sri Joko Waluyo. Selamat menyaksikan. Selamat pagi rekan-rekan Jun Motor. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Di bulan Februari ya, saya ucapkan selamat hari kasih sayang buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Ya. Jun Motor selalu menyayangi ya, kita selalu saling menyayangi antara perusahaan dengan karyawan. Ya. Di bulan Februari, ya, di bulan Februari ini yang bulan orang bilang katanya bulan penuh kasih sayang, ya, kita akan membahas terkait dengan target, ya, atau goal. Kenapa sih target atau goal itu perlu kita bahas? Ya, pastinya jelas. Nah, tujuannya adalah ketika target ini tercapai, ya, pastinya kita bisa berbagi kasih sayang. Ya, entah itu kasih sayang buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, buat semua rekan-rekan di cabang maupun teman-teman kongko kalian lah semuanya. Ya kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Berbicara tentang target, ya orang mesti apa ya? Target mesti mikirnya, oh sales, penjualan, ya. Itu dulu yang pernah saya alami. Jadi suatu ketika saya sedikit cerita bahwa suatu ketika tuh saya pernah mendapatkan panggilan pekerjaan di salah satu perusahaan. Ternyata di situ saya nggak tahu panggilannya ternyata sebagai seorang sales ya. Ya karena orientasi dulu saya masih zaman dahulu saya mikir wah malas kalau sebagai sales saya harus target. Ya akhirnya di situ saya ditawari ada posisi lain sebagai seorang mekanik. Saya ambillah ceritanya saya sebagai seorang mekanik ya. Ternyata ketika saya masuk dan diterima sebagai seorang mekanik ya sama saya sebagai mekanik juga saya ditarget ya kalau tentunya target unit entry ya unit mekanik per day-nya harus kecapai ya 1 hari kali 1 bulan berapa ada targetnya dan juga sales ability-nya pun harus tercapai. Sebenarnya tanpa kita sadari ya sebelum kita ada di dunia ini, sebelum kita dilahirkan ya di dalam kandungan pun kita sudah punya target ya dimana kalau tentunya kalau dalam kandungan target lahirnya kan pasti 9 bulan 10 hari. Ketika lebih dari itu ya pastinya dokter bakal memutuskan untuk dilakukan operasi. Setelah lahir gede masuk sekolah, masa sekolah juga ada target TK berapa tahun, SD berapa tahun targetnya, ya semua ada terpetakan masing-masing waktunya. Bahkan bisa dibilang di dunia ini pun ada jatah ya, waktunya sampai usia berapa ya kita hidup, ya bukan menakuti sih ya, cuman kan ada jatahnya ya kita hidup sampai usia berapa. Ya kita mau berpetualangan di dunia ini sampai usia berapa, makanya perlu ditentukan atau dibuat target ya kita mau
mencapai goal apa di usia berapa, kita harus punya inilah, di usia berapa kita harus capai inilah, ya. Ini perlu dipikirkan dari awal, ya. Usia sekian kita dapat ini, ya. Khususnya bagi yang joker nih, jomblo keren, ya kan? Mau nikah usia berapa, ya. Sebelum nikah harus mempersiapkan apa aja, ya. Pekerjaan mapan lah, atau gaji yang gede lah. Nah, itu harus di plotting targetnya kapan, ya, tercapainya. So, ya, target artinya bukan hanya milik dari seorang sales, ya. Semuanya kita hidup harus ada targetnya, ya. Tiap awal tahun, ya, tiap awal tahun kita selalu mengucapkan sumpah janji jabatan, ya. Kita akan bertanggung jawab atas jabatan kita, ya. Kita akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban kita, ya, untuk mencapai target. Targetnya apa? Ya tentunya pastinya target sesuai dengan masing-masing divisi, termasuk juga satu yang jangan lupa adalah target mewujudkan next generation. Artinya kita dituntut, ya, dari sumpah jabatan itu kita punya kewajiban, kita punya target untuk menghasilkan next leader supaya perusahaan ini ada pergerakan secara dinamis secara dinamis untuk mencapai, untuk menuju yang namanya Jun Motor nomor 1. Untuk mencapai itu semua, ya pastinya dibutuhkan yang namanya pertama adalah konsistensi. Ngomong soal konsistensi memang tidak semudah ketika kita sampaikan, ya, tidak semudah apa kita ucapkan. Namun untuk pelaksanaannya kan, ya realitanya memang susah di awal, ya. Ketika diingatkan, semua berjalan rame-rame untuk menyelesaikan, untuk mengejar target. Namun seiring berjalan waktu pasti ada yang namanya penurunan konsistensi, ya. Namanya juga manusia tentunya ini ada, ya, ini makanya dari sini butuh yang namanya recharge, ya. Kita perlu recharge diri kita dengan apa? Ya butuh orang lain untuk reminder, ya. Untuk itu ya memang perlu sering-sering dilakukan recharge untuk kembali sadar atas tugas dan tanggung jawab kita, kembali sadar atas peran kita apa sih, ya, peran kita di perusahaan itu apa, ya. Saya ambil contoh lah sederhana, ya, sebuah koloni lebah, ya, ini sudah sering disampaikan lah. Di dalamnya koloni lebah ini kan udah ada perannya masing-masing. Di dalam ada lebah pekerja, ya, ada lebah pejantan, ada lebah ratu, yang mereka saling berkoordinasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oke, ya, sekali lagi recharge diri kalian, ya, cari aktivitas kegiatan yang menguntungkan untuk meningkatkan imun semangat kalian dalam segala aktivitas kalian, entah itu ya bolehlah kongko, ya, dengan belajar, ya, menambah wawasan supaya ya kita mericas diri kita. Tujuannya satu, ya, tujuannya meningkatkan kapasitas diri kita. Ketika kapasitas diri kita meningkat, dampaknya pada pekerjaan adalah targetnya cepat tercapai. Supaya apa? Jun Motor menjadi nomor 1, ya. Ingat, target bukan soal bakat, ya. Target adalah soal tekad. Tekad untuk menjadi pemenang, tekad untuk mewujudkan Jun Motor menjadi nomor 1. Salam satu itu tujuan, tetap semangat. Beri tepuk tangan untuk Pak Joko. Nah, gimana nih Kak? Tadi dari materi yang disampaikan Bapak Joko, ada 2 hal yang penting dalam mencapai target kita.
Betul sekali Kak. Yang pertama kita harus tetap konsisten tentang tujuan-tujuan apa yang ingin kita capai. Yang kedua kita harus tetap recharge atau mengingatkan diri kita sendiri apa yang menjadi tujuan kita, jangan sampai kendor. Nah dari situ kita dapat mencapai target-target yang kita inginkan. Nah, betul sekali. Sama seperti goals dari Cun Motor itu sendiri, yaitu menjadi Cun Motor yang nomor 1. Oke teman-teman, yang terakhir ada pengumuman nih, ada giveaway Valentine bareng Cun Motor. Ikuti giveaway-nya dengan cara komen dan tulis ucapan kasih sayang terbaik versi kalian untuk orang-orang yang kalian sayangi. Oke, dan pemenangnya ada 3 kategori nih. Yang pertama, kategori ucapan terbaik. Yang kedua, like terbanyak. Dan yang ketiga, tag teman sebanyak-banyaknya. Dan untuk hadiahnya, jangan khawatir. Hadiahnya ada aparel dan aksesoris Honda. Seperti jaket, sarung tangan, topi, dan kaos. Tuh, menarik bukan? Oke, sekian informasi dari kami. Selamat beraktivitas dan Tetap semangat.